dalam menjalani perintah arahan dari Presiden RI, di mana Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Contohnya seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Tidak hanya itu, TNI juga siap memberantas pelanggaran lain yang berpotensi yang merugikan negara. Sehingga Panglima TNI memerintahkan pelaksanaan gelar pasukan penegakan hukum di TNI, tegas dan Puspom Mayor Jenderal Maijen Yusri Nuryanto S.I.P. Letnan 1 CPM Letu Bagas Gumilang mengatakan, Ada dua kan? Sama. Enggak, yang sebelah sono, yang ini. Malam, saya Letu CPM Bagas Gumilang, Pasi Intel Yontomat Puspomat. Pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit keterangan ya terkait tangkap tangan yang terjadi di daerah Cilengsi, yaitu berupa jaringan. Kenapa saya bilang jaringan? Karena sudah besar jaringan gas ilegal, yang artinya dari gas subsidi diperjualbelikan secara tidak dengan prosedur, ada penyuntikan gas di sana. Kemudian kami mengamankan 4 mobil pick up dan juga gas LPG, jumlahnya ratusan. Dan kami juga mengamankan alat untuk penyuntikannya, besi, dan juga pita segel baru. Jadi artinya ini kondisinya bekas, tapi disegel, ya kan, kemudian menjadi seperti baru lagi. Dan juga kami mengamankan beberapa supir dan juga keneknya dari pick up gas ilegal tersebut. Oleh karena itu, kami juga melanjutkan dan melaksanakan perintah langsung dari Presiden, yaitu Asta Cita. Dalam hal ini, kami selaku polisi militer memang tidak mempunyai produk untuk penyidikan terkait dengan sipil, tapi kami punya hak untuk mengamankan, ya, mengamankan. Kemudian setelah itu, malam ini saya akan juga serahkan langsung kepada pihak kepolisian untuk proses yang lebih lanjut. Jadi peran kami hanya mengamankan. Setelah itu kami menyerahkan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Terima kasih. Pak, dukungan apa yang menjadi barang bukti selain gas atau mungkin alat-alat sebagai yang dikatakan praduga menjadi penyuntikan ilegal, Pak? Ya, baik. Jadi tadi kami mendapatkan informasi dari jaring kami ada suatu tindakan pidana ya, penyuntikan gas. Saat kita ke sana, betul ternyata memang ada beberapa alat bukti yang diantaranya merupakan gas kosong disuntik menjadi gas yang baru, kemudian alat suntiknya, dan juga kemudian pita segel yang baru, dan juga yang barang-barang yang lainnya. Kami masih mendalami, artinya kami masih mendapatkan informasi yang terus kami dalami untuk agar info ini valid. Tapi untuk lebih validnya, dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang akan menentukan barang bukti dan juga yang lainnya. Seperti itu. Dan pemiliknya berapa orang itu kan? Tadi kami menanyakan kepada beberapa supir, diduga ini ada sekitar 5 orang bos daripada pemilik gas ini. Inisial, Pak, boleh disebutkan? Inisialnya nanti mungkin kami akan, itu mungkin adalah yang menjawab dari pihak kepolisian, karena sekali lagi kami hanya melakukan pengamanan dan juga pengambilan keterangan singkat, ya, informasi singkat. Setelah itu ranah kepolisian untuk mendalami lebih lanjut. Demikian. Dan ini ditangkap di jalan apa disamperin ke tempat jalan? Baik, tadi sudah kami jelaskan bahwasanya kami dapat informasi dari jaring, kemudian adanya praktek ilegal. Setelah kami bergerak ke sana, gak sengaja di jalan ada mobil yang mencurigakan. Oleh karena itu kami berhenti, kami amankan, kami tanya sedikit, rupanya betul dia berasal dari tempat penyulingan gas ilegal. Kita tahu sudah berapa lama dia beroperasi? Untuk informasi berapa lamanya kami belum terlalu jauh, kami belum terlalu dalam, tapi ini sudah terjadi dari keterangan supir cukup lama. Operasi pengamanannya, Pak, pada pukul berapa, Pak, tadi? Tadi kami mengamankan supir beserta
pick-up-nya sekitar pukul 18.00 pukul 6 sore. Ada berapa orang Pak yang diamankan? Pertama kami tangkap tangan ada 2 orang, 1 kendaraan pick-up. Totalnya Pak jadi berapa orang Pak? Total yang kami amankan 8 orang. Menurut pengakuan mereka berapa keuntungan per kilo per tabung? Baik, kami jawab, mereka hanya supir dan kenek, jadi mereka tidak tahu masalah Transaksinya. untung dan masalah ruginya ya. Saya juga tidak tahu gitu Mas. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan serahkan kepada pihak kepolisian. Artinya masih tanda tanya ini para yang diamankan ini bukan dari bagian dari pelaku tunggal ya, pelaku utamanya bukan? Nah, seperti saya sampaikan, diduga ini merupakan jaringan. Karena ini sudah lama dan juga sudah saya lihat lokasinya langsung, ini besar sekali. Ada gudangnya, tempat produksi, kemudian bahkan ada orang yang pakai HT ya untuk pengamanan. Jadi sudah terorganisir. Itu lokasi tempat gudangnya di mana Pak? Lokasinya ada di Cilengsi, tepatnya di daerah Masuk Desa Daya. daerah Kirap ya, daerah Kirap di dekat sana. Berarti masuk Cilengsi ya Pak ya? Jadi itu di Garuda ya Pak? Cilengsi ke arah Kelapa Nunggal nggak salah ya. Itu di sebelah kanan tuh ada seperti turunan tajam. Bekas hotel. Setelah kita masuk ke dalam, rupanya seperti kompleks Perumahan. Tapi ketika diserahkan ke pihak kepolisian tetap dikawal ya dengan pomat Pak? Tentu dengan adanya program presiden terkait dengan Atta Cita, kita akan memberikan atensi ya. Jadi atensi terkait hal ini, dan sudah jelas ini adalah diduga jaringan yang besar. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar melapor selesai, kita harus juga mengawal ya, mengatensikan. Siap. Yang diharapkan sebagai PM gimana Pak? Yang diharapkan kami sebagai polisi militer dalam hal ini kami bertugas ya hanya untuk anggota TNI aktif ya. Lebih dari itu, tetap kami juga merupakan suatu penegak hukum yang tentunya juga tidak bisa diam saja melihat tindak pidana di depan mata kami, tapi ada porsinya ya. Dalam hal ini kami terus akan bersinergi dengan pihak kepolisian, demikian. Adakah diduga oknum-oknum dari TNI sendiri